Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Termasuk di antaranya nikmat kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah. Sebab manakala kepala kita masih kita gunakan untuk bersujud, kaki kita masih bisa kita gunakan untuk melangkah menuju masjid, sesungguhnya ini adalah satu nikmat, satu karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sebab apabila kita tidak bisa lagi melakukan ibadah, apalagi sampai lalai dan melupakan ibadah, maka itu adalah satu wujud kehinaan di dalam hidup kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita sebut orang yang tidak beribadah itu kehinaan baginya di dalam hidup ini? Sebab manusia yang katanya makhluk mulia ini hadir di muka bumi ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah ayat yang senantiasa kita ulang-ulang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi hadirnya kita di bumi ini sekali lagi untuk beribadah. Kita hidup itu untuk beribadah. Maka manakala hidup kita tidak gunakan untuk beribadah, ya, apalah manfaatnya, apalah gunanya lagi hidup kita. Oleh sebab itu kita mesti bersyukur manakala kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan nikmat kesempatan ini mesti kita gunakan sebaik-baiknya. Sampai kapan kita beribadah? Allah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb yang telah menciptakan kalian, sampai datangnya kematian kepada kalian. Artinya kita diperintahkan untuk istiqamah beribadah ini sampai maut menjemput kita, sampai kita bertemu dengan kematian. Ini juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini insyaallah akan sedikit mentadaburi, mungkin juga pada malam pengajian kita berikutnya, yakni satu surah di dalam Al-Quran yang mungkin surah ini sudah sangat kita kenal, karena dia merupakan surah yang paling pendek. Hanya ada 3 ayat, yakni surah Al-Kautsar.
Kenapa surah Al-Kautsar ini menjadi pilihan saya untuk kita angkat di waktu saat ini dan juga tadi waktu-waktu selanjutnya? Sebab kita, sebagaimana mungkin sudah kita singgung atau sudah kita ketahui bersama, bahwa kita sebentar lagi akan bertemu dengan satu momen yang mulia, satu momen yang istimewa, yakni nanti di bulan Zulhijjah. Kemarin kita bahas bulan Dzulqa'dah, dan ini kita juga masih berada di bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah ini kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Tentu selain ada bulan Zulhijjah itu dikenal dengan bulan haji, maka bulan Zulhijjah ini juga di situ nanti ada syariat kurban. Makanya disebut juga Zulhijjah itu dengan Idul Kurban, Idul Adha itu dengan Idul Kurban. Dan perintah untuk berkurban itu ada di dalam surah Al-Kautsar ini, yakni di ayat yang kedua ya. Kalau kita baca mulai awal, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Lalu kemudian di ayat yang keduanya, fasalli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang tak putus. Nah, di ayat yang kedua, sebagaimana kita singgung tadi, adalah fasalli lirabbika wanhar, dirikanlah salat, laksanakanlah salat untuk Tuhanmu. Yang dimaksud dengan salat di situ di dalam tafsir juga dikatakan adalah salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, setelah melaksanakan salat Idul Adha, kita ada perintah nanti untuk menyembelih hewan kurban. Makanya nanti Idul Adha itu juga disebut dengan Yaumun Nahar, ya, hari penyembelihan hewan kurban. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum kita membahas tentang kurbannya ya, mungkin kalau tidak sempat pekan ini kita akan membahas nanti tentang hukum hewan kurban itu di pertemuan selanjutnya. Tapi kita coba sedikit mentadaburi, sedikit kemudian ingin merenungi, membahas mulai awalnya. Jadi kita tidak cuma mengambil di ayat yang keduanya, tapi kita coba ambil dari 3 ayat ini dan tadaburi nanti apa perenungan yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang juga menyebabkan kita penting untuk membahas hal ini ya, baik ayatnya maupun nanti sedikit menyinggung tentang hukum, keutamaan, bahkan mungkin juga dari hikmah kurban itu ya. Kenapa kita penting untuk mengangkat persoalan ini? Sebab kurban ini satu amal yang mulia dan insyaallah kita akan bertemu sebentar lagi. Oleh sebab itu hendaknya setiap amalan-amalan kita dilandasi dengan pemahaman dan dilandasi dengan ilmu. Bukan berarti kita sebelumnya tidak punya ilmu, tapi kapasitas ilmu itu sedikit demi sedikit kita tingkatkan. Makanya Al-Imam Bukhari yang kita mengenalnya ya, kan kalau kita mengenal ada hadis sahih, itu diantaranya yang paling terkenal ini adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu menulis banyak kitab, cuma yang terkenal di antaranya adalah kitab beliau Jami'us Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih.
Nah, di dalam kitab Sahih beliau itu beliau membuat satu judul bab. Jadi Imam Bukhari itu sebelum mengutip hadis, beliau menulis judul bab. Nah, tentu ketika beliau menulis judul bab ini ada maksud, ada pesan yang ingin beliau sampaikan. Nah, di salah satu bab yang beliau susun itu beliau beri judul dengan Babul Ilmi Qabla Qawli wal Amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya. Apa maksud Al-Imam Bukhari menyusun ini? Di antara makna singkatnya, makna paling simpel dan mudahnya, beliau ingin mengatakan kepada kita sebelum kita mengatakan sesuatu, ya, apalagi kemudian terkait dengan agama, apalagi kemudian berkait tentang hukum, itu hendaknya dilandasi dengan ilmu. Nah, kadang-kadang kita sedih, Pak. Ya, ada yang berbicara tentang agama tapi tanpa landasan ilmu. Apalagi kalau kita lihat ya di televisi itu, di berita-berita itu seringkali ada satu yang kontroversi diangkat lalu dimintai pendapat. Itu bukan ahli agama atau bukan ulama. Biasanya selebriti, bagaimana tanggapannya tentang ini. Ya, sudut pandangnya dia semua. Padahal sebelum kita berkata sesuatu itu mesti dilandasi dengan ilmu. Saya ambil satu contoh betapa bahayanya kita berbicara satu persoalan, apalagi terkait dengan hukum halal dan haram, ya. Itu tanpa landasan ilmu adalah sebuah kisah yang mungkin kita ya biasa mendengarnya, bahkan saya sudah sejak kecil mendengar kisah ini, dan ini kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kisah ini nanti secara utuh dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab atau di dalam buku Riyadhus Shalihin. Mungkin di masjid ini, di perpustakaannya itu ada buku Riyadhus Shalihin judulnya. Kalau yang sebagian cetakan itu dijadikan 2 jilid. Itu di bab yang masih awal-awal, bab ikhlas, bab kedua kalau tidak salah, bab taubat. Nah, di dalam bab taubat itu ada kisah tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Nah, mungkin kita masuk ya, tak kenal sudah kisah ini. Nah, singkat cerita, dia membunuh 99 orang, tapi tergerak di dalam hatinya, tetapkan orang kalau berbuat maksiat itu nanti biasanya ada semacam kegelisahan di dalam hatinya. Karena memang yang namanya dosa dan maksiat itu melahirkan kegelisahan, Pak. Makanya Nabi bersabdakan di dalam hadisnya itu, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika. Kata Nabi, kebajikan itu akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu ma haka fi nafsika, apa-apa yang menggelisahkan hatimu. Secara umum, seseorang kalau berbuat dosa itu hatinya akan gelisah, tidak tenang. Nah, mungkin begitulah yang dialami seseorang ini, seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Lalu dia mencari wadah konsultasi, ya. Wadah ini terjadi sebelum umatnya Nabi Muhammad, cuma diceritakan oleh Nabi Muhammad sebagai kisah untuk kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya. Nah, dia singkat cerita, dia mencari seseorang yang bisa membimbing dia, konsultasi. Lalu bertemulah dia dengan seorang ahli ibadah, rahib yang giat sekali beribadah. Lalu dia bertanya di situ. Dia bertanya, apakah mungkin ya dosanya itu akan diampuni? Karena apa? Karena dia tidak tanggung-tanggung membunuh 99 orang. Ahli ibadah ini lalu menjawab dengan apa? Dengan perasaannya.
Coba kita juga kalau menggunakan perasaan membunuh satu orang saja itu dosa yang sangat besar. Bagaimana dengan membunuh 99 orang? Dia mengatakan dosamu tidak mungkin untuk diampuni. Sebab apa? Terlampau besar sudah dosamu. Akhirnya yang laki-laki ini tadi ya putus asa. Kalau memang tidak ada jalan kesempatan bagi saya untuk taubat, mungkin kurang lebih begitu yang ada di dalam benaknya, lebih baik saya bunuh saja orang ini. Udah genap menjadi 100 dia bunuh. Kenapa? Sebab tidak ada juga kesempatan untuk taubat. Ya. Lalu dibunuh genaplah 100. Dia belum bisa bertaubat. Tapi rupanya hati kecilnya masih menuntun dia sampai dia bertemu dengan seorang ulama ahli ilmu, yang ketika ditanyakan persoalan ini dia tidak menjawab dengan perasaan, tapi dia menjawab dengan ilmu. Lalu ya selama hamba itu bertaubat, sebesar apapun dosa seorang hamba itu, selama memang masih ada kesempatan untuk taubat, dia akan diampuni. Maka singkat cerita dibimbinglah dia menuju suatu tempat yang di situ dia ingin berubah, lalu di perjalanan dia meninggal, singkat cerita dia nanti akan masuk surga. Nah, yang betapa bahayanya seseorang berfatwa tanpa ilmu, sekalipun dia menggunakan perasaannya. Kalau saya bahasakan, dia bukan menggunakan nafsunya, tapi dia menggunakan perasaan. Wah, kayaknya sudah terlalu banyak ini. Nah, tapi ini karena ini berkaitan dengan agama, maka itu tidak bisa. Ya, kita kemudian menggunakan perasaan tapi dengan ilmu dan hukum, ya. Nah, jadi harus begitu. Itu sebelum perkataan. Begitu juga sebelum kita berbuat sesuatu, maka ada ilmunya. Nah, ilmu inilah yang kemudian penting untuk kita pahami, ya. Misal, kan tidak bisa agama ini kemudian kita main perkiraan saja. Sebagai satu contoh, ya, kita mengetahui bagaimana di dalam syariat kita, mungkin nanti berikutnya hadisnya juga akan kita sampaikan. Kalau dalam kurban itu boleh kita bersekutu, atau bahasa kita sekarang patungan untuk sapi itu sampai dengan 7 orang. Ya, itu untuk syariat kurban. Nah, sementara sama-sama penyembelihan, nanti ada hukum, ada syariat akikah. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah kita akikah dengan sapi? Kan gitu. Karena kurban kan boleh kambing, boleh sapi. Sekarang akikah dengan sapi, boleh tidak? Misalnya ada 7 anak, mungkin ya bersepupu sekaligus, mungkin banyak yang kecil, diakikahi satu sapi itu untuk 7 anak sekaligus. Ya. Nah, tidak bisa kalau kita menjawab. Saya dulu pernah ditanya orang begitu. Ya, dia tanya, tolong, waktu saya masih mengajak di salah satu pesantren, tolong Ustaz, ini ada pertanyaan dari keluarga. Saya bilang, Pak, singkatnya ya, masing-masing itu punya ketentuan syariatnya, masing-masing itu punya ketentuan hukumnya. Kalau akikah, ya Nabi menyebutkan, mensyariatkan itu dengan kambing. Walaupun pada saat itu ada onta, ada sapi, tapi dengan kambing. Nah, maka sebaiknya ya tetap dengan kambing. Apakah Bapak mau melaksanakan syukuran menyembelih sapi lagi, itu sifatnya tambahan. Tapi syariat utamanya kambing itu sudah disembelih sebagai mengikuti sunnah. Nah, lalu dia mengatakan, iya Pak Ustadz, saya sudah keliling juga berbagai tempat, berbagai pesantren, jawabannya sama, katanya begitu. Rupanya dia keliling, Pak, siapa tahu dapat jawaban yang beda untuk membenarkan apa yang dia inginkan. Tapi kan karena semua berpedoman kepada yang sama, ya, maka memang tidak bisa. Ini sebagai satu contoh saja. Ada hukum-hukum yang berkaitan yang mesti kita paham. Sebagai satu contoh lain lagi, ya, salah satu ketentuan penyembelihan itu, ini saya sebutkan sebagai contoh ya. Untuk fikihnya mungkin di lain waktu kita menjelaskan. Contoh misalnya lagi penyembelihan. Hewan kurban itu mesti disembelih
supaya dia sah menjadi hewan kurban mesti disembelih setelah sholat Idul Adha. Sekalipun kita menyembelihnya di 10 Zulhijjah, kan 10 Zulhijjah di Yaumun Nahar, kemudian 11, 12 dan 13 di hari Tasyriqnya. Sekalipun di 10 Zulhijjah, kalau belum melaksanakan sholat, maka itu tidak sah. Nabi mengatakan dalam riwayat itu, kalau ada sesembelihan yang disembelih sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka dia hanya dianggap sesembelihan biasa. Artinya halal untuk dimakan, tapi tidak dihitung sebagai ibadah kurban. Sebagaimana seseorang yang membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri sah sebagai sedekah, tapi tidak terhitung sebagai zakat karena sudah lewat waktunya. Nah, ini sebagai satu contoh. Kalau kita tidak memahami, hanya mempertimbangkan kemaslahatan, bagaimana kita mempertimbangkan kemaslahatan itu contoh. Kita kan mungkin, apalagi di sini mungkin banyak yang disembelih ya, hewannya banyak, alhamdulillah. Lalu kita berpikir kemaslahatan. Mungkin perlulah satu kambing kita potong sebelum sholat subuh kita sembelih gitu, untuk konsumsi ya warga yang hadir atau jamaah yang hadir ikut membantu penyembelihan. Sembelih sehingga waktu begitu penyembelihan sudah siap. Nah, kalau cuma mikirnya maslahat, mungkin maslahat, tapi secara hukum ini ada yang terlanggar, karena ketentuannya itu setelah sholat Idul Adha. Karena memang Nabi itu, makanya kan kalau Idul Adha, kalau 10 Zulhijjah mau sholat Idul Adha, Nabi itu kemudian tidak makan dan minum terlebih dahulu. Kenapa tidak makan terutama? Kenapa? Karena setelah sholat Idul Adha, sunnahnya setelah penyembelihan itu nanti memakan hasil sesembelihannya itu tadi. Ya, kalau Idul Fitri kebalikannya, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktu Idul Fitri itu penanda bahwa kita sudah berbuka, kita sudah tidak puasa lagi. Sebelumnya kan kita puasa di bulan Ramadan. Begitu masuk 1 Syawal, penanda kita sudah tidak puasa lagi, penanda kita berlebaran, penanda ini Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan. Walaupun kalau Idul Fitri makannya jangan banyak-banyak pagi itu, ya, mungkin lontong masuk, buas masuk, khawatir tidak jadi sholat pak, ya, mules bawaannya, apalagi makannya pedas gitu kan. Nah, ini beberapa contoh bahwa segala sesuatu itu terlebih hukum agama kita ini ya membutuhkan ilmu. Maka saya katakan tadi, sedih kalau kita berbicara, apalagi di media sosial, ada orang yang berdebat tentang satu persoalan tanpa landasan ilmu. Ini kita sedih. Sedangkan punya landasan saja, sama-sama landasan, kita tidak boleh berdebat Pak. Kalau berdebat itu boleh nanti kepada, di dalam Al-Quran itu disebut wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka, debatlah mereka dengan cara yang baik ya. Tapi kan sebelumnya ada bil hikmah mau'idhah hasanah. Debat itu langkah untuk menghadapi siapa? Bukan sesama jamaah masjid, bukan. Debat itu nanti adu argumentasi kepada orang-orang yang membangkang. Misalnya, ya, kita sudah mendakwahkan itu dengan baik, lalu ada yang membuat subhat, membuat kerancuan berpikir kayak orang-orang liberal yang tidak bisa ini, karena argumentasi mereka harus dibantah. Atau aliran-aliran sesat, terutama yang sudah difatwa oleh ulama kita, oleh majelis ulama, mereka kan punya dalil juga tuh. Nah, punya dalil juga. Dalil mereka ini hanya bisa diuntukkan dengan landasan argumentasi yang kuat. Itu yang kemudian debat, dan itu tidak semua. Ada orang yang punya kapasitas tertentu yang bisa mendebat. Kalau sesama kita, itu jangan debat. Sekalipun kita punya ilmu, hindari perdebatan. Apalagi sama-sama tidak
punya ilmu, sama-sama ngotot, dua-duanya salah kok. Sama-sama ngotot, dua-duanya tidak punya dalil. Kalau sebatas diskusi, menurut yang saya baca begini, tapi Ustadz itu bilang begini, diskusi, ya, nah, diskusi itu jangan sampai kemudian menimbulkan permusuhan. Diskusi bagus, sekalipun mungkin kita memiliki kesimpulan yang berbeda. Ya, misalnya ada yang menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kita, terima saja sekalipun berbeda. Jangan kemudian kita naik pitam begitu ya. Atau yang menyampaikan juga tetap dengan akhlak, tetap dengan adab. Nah itu. Jadi sekali lagi poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ya, segala sesuatu itu, apalagi agama kita, hukum halal dan haram kita itu mesti dilandasi dengan ilmu. Nah, termasuk nanti kita akan masuk dalam bulan Zulhijjah, banyak amalan-amalan. Ingat, bulan Zulhijjah itu nanti amalan-amalannya bukan hanya ibadah kurban saja. Banyak nanti amalan-amalan keistimewaannya. Bahkan nanti Zulhijjah itu menjadi utama bukan 10 Zulhijjahnya saja, tapi sejak tanggal 1 Zulhijjahnya itu sudah memiliki keutamaan. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita sampaikan. Tapi kita untuk mengawali dulu, karena landasan pertama kan sebelum hadis kita Al-Quran dulu. Nah, landasan ibadah kurban itu diantaranya adalah di dalam surah Al-Kautsar ini, yang insya Allah ya sedikit akan kita tadabburi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami ya telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Mungkin muncullah di sini pertanyaan, kenapa? Ya, ini sebelum menjadi pertanyaan saya jelaskan sedikit. Kenapa di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya itu dengan menggunakan kata kami, tapi di sebagian tempat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku. Aku itu tunggal, sedangkan kami itu jamak. Di dalam ayat lain, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, atau di dalam apa masalah innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, menggunakan aku. Tadi ayat yang saya baca di awal juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan. Itu menggunakan kata aku. Ya. Nah, kenapa kok berbeda nih? Apakah ada kesalahan redaksi? Tentu tidak mungkin, Maha Suci Allah dari segala macam bentuk kesalahan, apalagi Al-Quran tidak mungkin salah. Cuma ini kadang-kadang nanti digunakan ya orang-orang yang mungkin ya apa namanya ingin menyelewengkan, membuat ragu umat Islam tuh. Di dalam Al-Quran saja Allah itu menggunakan kata aku, berarti kan kata kami. Kami itu kan maknanya banyak. Padahal di dalam Islam konsep tauhid itu adalah esa, kan satu, tunggal. Ini gimana begitu? Nah, sebenarnya kalau kita melihat ini penjelasan yang simpelnya ya, saya tidak menjelaskan terlalu panjang lebar, penjelasan yang simpel saja. Begini, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata kami, itu umumnya bahwa itu melibatkan peran makhluk. Contoh ya tadi, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya. Maksudnya apa di situ? Ya Allah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada kita ini kan perantaranya wasilah. Betul, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Nikmat itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
tapi wasilahnya, perantaranya, sarananya itu bisa berbagai macam jalan. Contoh, kita dagang dapat untung, di situ kemudian kita nikmat, mendapatkan karunia, ya, yang bekerja dapat gaji dari kantor, dari perusahaan, kan ada wasilahnya. Atau kemudian kita diberi hadiah, itu kan hadiah dari Allah, cuma melalui perantara, ya, manusia. Nah, itu di antara penjelasannya. Atau yang lebih ini lagi, di sama-sama tentang penciptaan. Contoh tadi saya baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di situ kata-katanya adalah aku. Tapi kalau di At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Nah, ini kenapa sama-sama menciptakan, tapi kok menggunakan redaksi yang berbeda. Nah, sebagai bentuk tadabbur perenungan kita begini saja. Kalau di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kenapa? Karena di dalam ayat ini yang diinginkan adalah peribadatan kepada Allah. Kalau sudah urusannya ibadah, Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Kalau ibadah kan kita tidak perlu perantara. Ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada yang menjadi sekutu Allah di dalam beribadah. Karena itu ayat ingin menjelaskan tentang peribadatan. Tapi ketika menjelaskan tentang penciptaannya saja, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk, ya. Itu maksudnya apa? Kan ketika Allah menciptakan kita nih, manusia, kan tidak langsung kemudian ya tidak seperti penciptaan Nabi Adam kan. Manusia ini penciptaannya apa? Ada ayah, ada ibu, ada proses alaminya. Maka di situ ada keterlibatan makhluk. Nah, jadi gitu, ya. Jadi itu penjelasannya. Jadi tetap Allahnya Esa. Cuma kadang menyebutkan kami itu menunjukkan ada keterlibatan makhluk. Begitu juga di dalam ayat ini ketika mengatakan inna a'toinak, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Nah, maksudnya ketika kita mendapatkan nikmat itu, ya sarananya, jalannya banyak, ya, atau ada wasilah-wasilahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di sini makna tentang Al-Kautsar. Apa sih makna Al-Kautsar ini? Kalau tadi kan terjemahannya adalah nikmat yang banyak. Di sini banyak penafsirannya. Al-Imam Ibnu Katsir misalnya menjelaskan di dalam tafsir beliau, mengatakan penafsirannya bisa dengan sungai dan selainnya, karena Al-Kautsar berasal dari kata al-kathrah yang bermakna kebaikan yang melimpah ruah. Nah, di sini bentuk al-kautsar itu bisa satu kenikmatan yang banyak, atau bisa juga dia sungai di surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, atau nanti nama satu telaga yang ada di surga nanti. Yang siapa meminum di telaga Al-Kautsar itu, nanti dia tidak akan mengalami kehausan. Nah, nanti kita akan bahas beberapa hadis tentang telaga Al-Kautsar ini. Tapi intinya makna penafsiran tadi tidak bertentangan tapi mencakup. Jadi kalau saya simpulkan, Al-Kautsar itu nama sungai atau nama telaga di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Tapi juga dia bisa bermakna umum, bahwa Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah ruah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya
kami kata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, karunia yang banyak kepadamu. Nah, lalu setelah menegaskan bahwa kita itu, atau dalam konteks ini Nabi Muhammad dan kita juga umatnya, mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat yang banyak, lalu bagaimana? Dilanjutkan di dalam ayat yang kedua itu, fasalli lirabbika wanhar, ya, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam solatnya itu solat apa, kurbannya itu kurban bagaimana, tapi yang jelas kurban dan solat ini adalah bentuk ibadah, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka tugasnya selanjutnya ialah dia mesti menjalankan ketaatan, mesti menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah tadabbur yang kita dapat. Kita dikatakan, ya sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak, oleh sebab itu dirikanlah salat, berkorbanlah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita sudah mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Seberapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, tidak bisa terhitung. Kalau saya sering mengumpamakan itu begini, seandainya seluruh kertas yang ada di muka bumi ini kita kumpulkan, lalu pohon-pohon itu menjadi penanya semuanya, dan lautan-lautan itu menjadi tintanya, lalu kita tuliskan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kertas-kertas itu tidak akan sanggup untuk menampung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam salah satu ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang sanggup untuk menghitungnya. Bahkan tidak pernah akan ada. Di zaman teknologi saat ini sekalipun, tidak mungkin ada yang bisa menciptakan alat penghitung nikmat Allah. Kalau sekarang ini kan beberapa sudah bisa ada alat canggih untuk menghitung, ya. Dan kadang canggih yang tadinya tidak bisa kita hitung, itu bisa dihitungnya, ya. Zaman digital. Tapi untuk nikmat Allah, Allah sendiri mengatakan tidak mungkin ada yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah, saking banyaknya nikmat Allah itu. Nah, sekarang karena nikmat Allah itu begitu banyak, tugas kita selanjutnya tadi, lakukanlah ketaatan, kerjakanlah ibadah. Pas kalau dalam konteks ayat ini, fasalli lirabbika wanhar, laksanakanlah salat dan kurbanlah. Nah, ini nanti kita akan sebutkan nanti keutamaan dan hukum kurban. Tapi paling tidak mungkin pekan ini mumpung masih ada waktu, ya, kurban. Sebab kalau tidak kita paksa, tidak sungguh-sungguh, tidak akan bisa kurban. Saya ambil contoh, kita hampir semua kita tidak bisa tidak hari ini menggunakan HP itu bukan HP biasa lagi. Kalaupun ada yang menggunakan HP biasa, umumnya di rumah itu, satu rumah itu pasti ada yang punya HP Android ini, yang ya semurah-murahnya harganya sekarang 2 juta, 2,5 juta, bahkan banyak yang lebih. Coba bayangkan seandainya HP kita itu rusak, tidak bisa digunakan. Saya yakin banyak di antara kita yang berusaha untuk membeli itu, mungkin tidak sampai 1 minggu diganti. Mungkin malam ini rusak, malam ini juga kita ke toko HP cari gantinya, ya. Kita bilang tidak ada uang, pasti kita lihat di tabungan kita ada ndak. Tapi begitukah dengan kurban?
Ya. Korban harusnya, aduh, mungkin saya tahun depan saja lagi tidak ada uang saya. Ya betul, mungkin di dompet kita, di rumah kita tidak ada uang. Coba tengoklah sedikit di tabungan kita. Ya. Lihatlah di ATM kita ada. Apa salahnya? Ini untuk ibadah, bukankah itu nanti yang menjadi tabungan kita di akhirat nanti? Apalagi sekarang udah mudah lah kita untuk kurban itu. Nah, ini sebagai contoh. Ini sebagai bentuk syukur kita. Kenapa? Yang kita kurbankan itu tentu juga tidak akan sebanding dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nah, bentuk syukur kita atas nikmat yang begitu banyak, lakukanlah ketaatan, kerjakanlah ibadah. Karena yang namanya bersyukur itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah. Betul, alhamdulillah itu syukur. Tapi bukan cuma alhamdulillah. Makanya para ulama kemudian menyebutkan definisi ringkas atau mudah daripada syukur itu. Mereka mengatakan syukur itu ialah menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberinya. Kita diberikan oleh nikmat, oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Maka bentuk syukur kita gunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan pemberinya. Siapa? Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sering saya umpamakan begini. Kita punya anak. Lalu kemudian anak kita kuliah misalnya atau sekolah SMA. Kita kasih uang dia untuk bayar uang sekolah atau bayar uang kuliah. Lalu dia ucapkan terima kasih, Pak. Begitu dia ucapkan terima kasih, lalu habis itu uang dia bawa jalan-jalan, dia bawa main game ke mall sana. Apa kita mengatakan itu sudah cukup dia berterima kasih? Kita katakan belum. Bahkan dia tidak berterima kasih. Kenapa? Yang diucapkan dengan lisan, dengan perbuatannya beda. Maka begitu juga kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia. Kita ucapkan habis gajian atau dapat uang pensiun, kita bilang alhamdulillah. Apakah sudah bersyukur? Belum. Kita baru dikatakan bersyukur kalau karunia itu kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Nafkah yang halal, itu iya. Ya, kalau kemudian setelah nafkah kita sedekahkan, itu perintah Allah, itu bersyukur. Atau dalam konteks ini ternyata masih ada keluangan dan kelapangan bagi kita, maka kita gunakan untuk berkurban misalnya, itu juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan hanya dengan alhamdulillah, tapi tadi dengan ketaatan. Dalam konteks ayat ini, begitu nikmat itu banyak di bulan Dzulhijjah ini, dua amalan yang jangan kita lupa. Fasalli lirabbika, laksanakan salat untuk Tuhanmu. Yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Kalau kita lihat, korban ini bukan persoalan mampu apa tidak mampu, persoalan mau tidak mau. Kita lihat kalau di TV sudah sering kita lihat ya, pemulung yang menabung ternyata supaya bisa korban. Sedangkan tidak sedikit orang yang mungkin berkecukupan alpa, lupa. Mungkin bukan dia tidak mampu, tapi dia lalai. Begitu giliran sudah waktunya korban, sudah uangnya mungkin habis untuk dibelanjakan. Padahal kalau seandainya dia punya keinginan ya untuk menabung, dia punya kesungguhan, insya Allah bisa. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai 1 bulan lagi, tanggal, kalau kita lihat kalender itu di tanggal 31 Juli, itu 10 Dzulhijjah. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk berkorban dan diterima korban kita sebagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.